Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh mujial muttaqin wa rahimin wa rahimakumullah. Atas rahmat Allah Ta'ala dan kasih sayangnya kita dikumpulkan kembali di dalam rumah Allah yang mulia ini, dan bersyukur kita pada Allah Azza wa Jal atas nikmat Islam, iman dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua hingga hari ini kita mampu hadir di dalam majelis kita. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sakit diberikan Allah kesembuhan tanpa meninggalkan sedikit pun penyakit. Dan kita yang sehat ini dijauhkan Allah dari segala macam penyakit yang buruk. Dan Anda sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan saudara-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada anak pribadi untuk tetap waspada, mawas diri di dalam masa pandemi ini, dan juga tetap mentaati daripada peraturan pemerintah ulil amri kita di dalam mentaati ketetapan atau kebijakan mengenai PSBB ini ya, dari mulai tanggal 11 ini sampai dengan tanggal 25 kelak. Semoga semua ini bisa menjadi jalan yang baik untuk negeri kita dan juga seluruh dunia. InsyaAllah Allah mengangkat wabah ini dan mengembalikan kita dalam keadaan yang semula sedia kala, hingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas keseharian kita dan juga aktivitas ibadah kita dengan baik. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan kita di bab yang ke-7 dari kitab ini, Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawa'il Kitab wa Sunnah, kita sedikit review ya dari pembahasan kita di masalah musad wa khuf. Di dalam kaifiatnya, pada intinya dalam musad wa khuf, yakni pelakunya harus dalam keadaan suci. Ya, jadi Anda ambil kesimpulan saya bahwasanya ketika kita hendak mempraktekkan mengusap daripada dua khuf kita, bahwasanya kita dalam keadaan suci, ya, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Kemudian kapan kita menggunakan dua khuf tersebut? Ya, pada saat kita sudah selesai berwudu atau mandi besar. Kemudian kita gunakan dua khuf kita, ya. Lalu kapan kita mengusapnya? Mengusapnya bukan pada saat kita berwudu yang pertama atau mensucikan diri yang pertama. Pertama itu kita berwudu, mandi besar, kemudian kita mengenakan dua khuf kita. Ya, kalau misalnya kaos kaki, ya kaos kaki yang menutupi ujung kaki sampai dengan mata kaki yang wajib untuk dibasuh. Ya. Kemudian pada saat kita nanti berhadas, ya, maka para ulama beda pendapat di sini kapan mulai dihitung waktu mengusapnya. Ada yang mengatakan bahwasanya pada saat ia berhadas. Jadi pada saat kita selesai berwudu, kemudian kita menggunakan kaos kaki,
Ya, lalu kita berhadas. Katakanlah kita dari waktu subuh, ya, subuh kita berwudu, kemudian kita menggunakan kaos kaki, lalu pada saat mungkin pertengahan sebelum waktu masuk zuhur, katakanlah jam 9 kita berhadas. Misalnya kita buang air kecil atau kentut seperti itu ya. Nah, maka kita dihitung sudah berhadas. Maka para ulama yang sebagian mengatakan hitungan pertama untuk mengusap khuf, kedua khuf itu pada saat hadas itu. Akan tetapi pendapat yang kuat adalah ketika dia melakukan usapan yang pertama. Ketika dia berhadas, katakanlah jam 9 berhadas, kemudian sebelum waktu masuk zuhur, katakan jam 11 dia berwudu. Nah, pada saat dia berwudu, pada saat itulah dia mengusap dua khufnya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, pada saat itulah dia mengusap dua khufnya, dengan catatan khuf yang digunakan adalah yang tidak membatalkan daripada penggunaan dua khufnya tersebut. Misalnya bolong seperti itu ya, maka batal. Maka dia tidak boleh mengusapnya karena batal daripada penggunaan dua khuf tersebut. Ya, terus ya. Jadi dia mengusap, nah batas permulaannya, waktu permulaannya adalah waktu dia mengusap. Itu pendapat yang kuat. Terus berapa lama itu? Kalau dia mukim selama 1 kali 24 jam. Apa nih, agak mengganggu ya. Jenggotnya jadi terganggu. Jadi permulaannya pada saat dia mengusap itulah itu orang pertamanya. Jadi nanti berakhir, katakanlah dia mengusap pukul berapa? Pukul setengah 12. Berarti setengah 12 berikutnya, besok harinya berarti ya 24 jam, baru dia habis masa mengusap dua khufnya. Terus apa yang dia lakukan? Berarti dia harus melakukan hal yang pertama tadi. Ya, dia melepas dua khufnya, tidak boleh diusap lagi. Dia berwudu seperti biasa. Kemudian memakainya lagi. Bisa dipahami? Ya. Kalau seandainya dia misalnya mau safar atau dalam keadaan safar, maka berlaku 1 kali 3 kali 24 jam seperti itu. Tapi bagaimana kalau kondisi dia misalnya dia mengusap pada usapan pertama, ya, lalu dia dalam kondisi dia mukim, kemudian katakanlah diajak safar. Nah, di dalam matan Abu Sujad disebutkan bahwasannya ketika dia mukim kemudian dia safar, maka hitungnya adalah waktu mukim. Katakanlah misalnya sudah menggunakan dua khufnya, ya, berarti nanti dia selesai, katakan dia sudah mengusap, dia selesai nanti 1 kali 24 jam ketika dia safar. Katakanlah dia berangkat naik pesawat sampai di luar negeri, seperti itu. Maka waktunya 1 kali 24 jam. Tidak pakai 3 kali 24 jam. Begitu juga sebaliknya. Dia dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan safar, kemudian mengusap dua khufnya, lalu kembali. Kapan berakhirnya? 3 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam? Yang berlaku adalah 1 kali 24 jam. Jadi begitu dia naik pesawat, katakanlah dia safar ini, ya, diajak tiba-tiba disuruh pulang karena suatu dan lain hal, mungkin ada keperluan suatu, dia naik pesawat sampai di kotanya, katakan sampai di kota Malang dari Jakarta. Ya, maka tidak berlaku waktu mukim, tapi yang tidak berlaku waktu safar, tapi berlaku waktu mukim 1 kali 24 jam. Setelah lewat masa 1 kali 24 jam, maka dia harus mencopot dari dua khufnya, berwudu kembali, memakai kaos kaki kembali. Kemudian pada saat dia hendak berwudu atau berhadas kemudian hendak berwudu, waktu masuk sholat, maka cukup dia mengusap dua khufnya saja. Baik, itu saja ya singkatnya. Hal-hal yang mengenai pembatal-pembatalnya, ya ini pembatal yang berkaitan dengan khufnya, dengan sepatunya mungkin bolong atau tidak layak untuk dipakai, dan segala macamnya sudah kita sebutkan di bagian kelima, bagian pembatal-pembatalnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di bagian yang ke-7. Al-mas'alatu sabi'ah, bagian yang ke-7. Al-mashu 'alal jabirati wal 'imamah
wala khumurin nisa. Ya, ini mengusap di atas al-jabirah. Apa itu al-jabirah? Nanti kita bahas. Wala imamah. Imamah ini apa? Sorbannya imamah. Wala khumurin nisa, atau khimar, atau penutup kerudung daripada wanita, khimar. Apa itu al-jabirah? Al-jabirah adalah ya a'wadun binahwaha kal jibsi mimma yurbatu 'alal kasri liyujbara wa yalta'ima. Ya, ini segala sesuatu yang berupa a'wad, yakni kayu atau batang kayu, wa nahwaha, atau yang sejenisnya, semisalnya, ya, atau yang semisalnya, untuk menangkal daripada tubuh kita atau bagian tangan kita atau kaki kita yang sedang terkena, katakanlah habis kecelakaan atau segala macamnya, seperti itu. Seperti apa? Seperti gips. Kalau di rumah sakit itu ada yang gips yang diikatkan untuk apa? Untuk menyatukan anggota badan yang patah, agar anggota badan yang patah itu bisa menyatu dan menempel kembali. Nah, itu namanya al-jabirah. Jadi al-jabirah ini boleh diusap, ya, bagian yang sakit saja, atau yang disebutkan di bagian atasnya saja. Yumsahu 'alaiha, yang dibasuh, yang diusap adalah bagian atasnya saja. Demikian juga pada plester dan perban pada luka, diusap, bukan dibasahkan. Jadi semua ini dilakukan atau diusap di atasnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan syarat. Sesuai dengan syarat kebutuhan saja, yang tidak melebihi bagian yang dibutuhkan. Ya. Kalau bagian yang melebihi itu maka tidak usah diusap, dibasuh, maka itu cukup dilepaskan saja. Jadi yang dibasuh atau yang diusap maksudnya adalah bagian yang dibutuhkan saja untuk diusap. Ya, misalnya bagian ininya saja yang digips, maka yang ininya tidak usah. Ya, ternyata yang sebelah yang bagian sini tidak luka atau tidak retak seperti itu, tidak patah. Maka jangan sampai ini diusap juga. Maka bagian ini dibuang. Ya, bagian yang ini dibuang. Khawatirnya apa? Yang patah yang di sini, bagian sini ikut-ikut diusap. Ternyata yang diperban itu semuanya diperban gitu ya, tangannya. Akhirnya ini diusap. Nah, ini tidak perlu. Maka dikatakan di dalam kitab ini, maka bagian diusap adalah bagian yang hanya dibutuhkan saja. Ya, maka bagian lain tidak usah. Kalau yang lain itu tidak perlu, maka bagian lain itu dibuang saja. Seperlunya saja yang seperti ini. Maka dikatakan di sini, lalu bila melebihi bagian yang dibutuhkan, maka perban yang lebih harus dilepaskan. Ya, bisa dilihat di halaman 43. Jadi perban yang lebih harus dilepaskan. Jadi nuz'u ma mazada 'ala al-hajah. Yang dibutuhkan adalah yang dibutuhkan, dan yang lebih daripada itu maka dilepaskan. Kemudian disebutkan wa yajuzul mashi 'alaiha fil hadath al-akbar wal asghar. Maka boleh mengusapnya di dalam
atau di atas hadath ia yang kecil, hadath ia yang besar maupun hadath ia yang kecil. Dan mengusapnya tidak ada batasan tertentu. Ya, maksudnya mengusap daripada gips itu al-jabirah, maka tidak ada batasan tertentu seperti halnya mengusap dua khuf. Maka pembahasan al-jabirah wal imamah ya wa khumuri nisa ini ada bagian tersendiri, tidak tergabung di dalam bahasan mengusap kedua khuf. Seperti itu. Akan tetapi tetap boleh mengusapnya sampai dilepasnya perban tersebut atau sampai sembuhnya luka yang dibungkus perban. Jadi batas waktu mengusap tidak ada 1 kali 24 jam, tidak ada mukim, tidak ada safar. Pokoknya daripada luka yang kita perban yang di gips tersebut sudah sembuh, maka saat itu pula dia tidak berlaku lagi untuk diusap. Ya, sudah sembuh. Berarti sudah normal kembali. Jangan sampai udah ini biarin aja lah seperti ini ya. Biar Biar keren ya. Atau bagian kepala gitu. Jadi kalau sudah sembuh maka tidak perlu diusap lagi. Berarti tidak sah. Kalau dia sudah sembuh masih dibungkus kita usap maka dia tidak sah. Maksudnya apa tidak sah? Ya berwudunya tidak sah. Dalilnya adalah bahwa mengusap jabirah adalah darurat dan sesuatu yang darurat diukur sesuai dengan kadarnya. Jadi darurat itu ada kadarnya. Tidak ada kedaruratan itu tidak dikarenakan sebab dan kadarnya harus ditentukan. Ketika darurat kita di dalam hutan makan daging babi, maka kata Allah Subhanahu wa taala ya tidak usah berlebihan. Ya, jangan misalnya ketika kita darurat di dalam hutan tidak menemukan makanan apapun yang ada adalah babi, maka kita makan dengan lahap. Ya, kalau bisa kita cari babi yang lain ini ya, kayaknya babi ini seperti itu. Ya, jadi tidak boleh. Jadi sesuai dengan kadar. Jadi tidak ada beda antara dua hadas itu, baik hadas besar maupun hadas kecil. Demikian pula mengusap sorban. Ya. Wa kadzalika yajuzul mashi 'ala al-imamah. Jadi yaitu kain, jadi imamah atau sorban itu adalah kain yang menutupi dan melingkar di atas kepala. Seperti kayak siapa tuh? Agim itu ya. Jadi lingkar. Tapi jangan terlalu tinggi melingkar. Dalilnya adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-imamah wa 'ala an-nasiyah wal khuffain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas sorban beliau, ubun-ubun dan 2 khuf. Jadi beliau mengusap bagian atas sorban beliau, bagian atasnya saja. Jadi dalil ini yang dipakai oleh sebagian saudara kita ya, bagian depannya saja, sehingga tidak membasuhnya sampai dengan seluruh kepala. Ini sebenarnya dengan syarat ya, dengan syarat ini, dengan syarat imamah. Dia mengusap bagian depannya saja. Kalau tidak pakai sorban ya tidak usah bagian depannya saja, maka seluruh kita basuh. Seperti itu. Bagian ubun-ubun dan 2 khuf beliau ada ketentuannya. Dan juga hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffain wal khimar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas 2 khuf dan penutup kepala, khimar. Mengusap sorban tidak memiliki batas waktu tertentu, akan tetapi kalau dia menempuh jalan kehati-hatian,
lalu tidak mengusapnya kecuali dia memakainya dalam keadaan suci dan di masa yang ditetapkan untuk mengusap 2 khuf. Niscaya hal itu lebih utama. Jadi sebenarnya mengusap seperti 2 khuf itu hal yang dikarenakan sebab tertentu. Jadi kalau kita mau praktek ya tidak jadi masalah ya untuk mengetahui sunnah ini. Tapi kurang tepat di iklim kita yang tropis. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara sekalian yang berbahagia, ketika malam hari habis sholat Isya habis sholat Isya berwudu, kemudian pakai khuf atau kaos kaki seperti itu yang menutup dari mata kaki kita. Mau praktek. Kemudian tengah malam dia kentut seperti itu. Dia berhadas sudah. Kemudian dia tidak berwudu. Waktu subuh masuk, maka dia berwudu. Nah, pada saat berwudu itulah dia mengusap 2 khufnya. Usap 2 khuf. Nah, itu mau praktek ya kalau mau praktek. Tapi biasanya kesusahan ketika nanti buang air besar. Ya. Repot. Ya. Karena hal yang seperti ini adalah hal-hal yang banyak terjadi di negeri yang iklimnya sangat dingin. Dan mereka memang butuh khuf ini untuk melindungi diri dari hawa yang sangat dingin dan sangat membantu sekali ya untuk tidak tersentuh daripada kedua kakinya daripada air. Atau juga bisa dipraktekkan mungkin di atas kereta atau di pesawat seperti itu ya. Karena pesawat itu sebenarnya tidak ada debu ya. Kan debu ya atas pesawat itu menurut pendapat yang kuat. Maka caranya bagaimana? Ya caranya kita menggunakan 2 khuf. Jadi pada saat basuhan kaki, karena di basuhan kaki ini paling banyak menggunakan air sebenarnya, maka kita cukup mengusapnya saja. Ya. Atau di atas kereta yang tidak memungkinkan kita menggunakan air yang banyak, maka kita gunakan 2 khuf atau kaki. Tapi dengan syarat tidak boleh menggunakan 2 khuf yang bisa membatalkan daripada usapan tersebut. Misalnya bolong atau segala macam. Ya. Atau tiba-tiba gatal gitu ya. Kita buka, gatal ya, sudah batal berarti. Jangan sampai terbuka seperti itu. Tiba-tiba ada semut gigit di dalamnya, di dalam kaos kakinya seperti itu atau di dalam sepatunya. Nah, jadi adapun kerudung kepala wanita atau khimarun nisa, khumuri nisa, sama yang khumur itu bentuk jamak dari al-khimar, yaitu yang digunakan untuk menutupi kepalanya, maka yang lebih utama adalah tidak mengusapnya. Tidak mengusap, kecuali bila ada kesulitan dalam melepasnya atau karena ada sakit yang menyebabkan dia harus mengusapnya. Ya, sakit mungkin ya kalau dia melepasnya maka kepalanya akan sakit atau segala macamnya. Seandainya kepala dilumuri dengan henna atau pacar itu ya, yang bukan tato ya, jadi warna rambut atau yang sepertinya, maka boleh mengusap bagian atasnya berdasarkan perbuatan Nabi SAW secara umum. Di dalam bersuci untuk kepala terdapat kemudahan dan keringanan bagi umat Rasulullah SAW. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang ke-7. Sudah selesai ya bab kita yang ke-6. Bab ke-7 al-babus sabi'ah. Al-babu sabi' fil ghusli wa fi masailah. Bab yang ke-7 adalah tentang ghusli, tentang mandi. Ghainnya di dhammah ya, bukan di fathah. Kalau fathah itu lain lagi. Kalau fathah itu membasuh. Ghusli, kalau ghusli itu mandi. Ya. Fil ghusli wa fi masailah. Dan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya, yang ada bagian-bagian pembahasan. Adapun yang akan kita bahas di dalam bab yang ke-7 ini, al-masalatul ula, bagian pertama adalah ma'nal ghuslu
wa hukmuhu wa daliluhu. Ya, ini pengertian atau definisi tentang mandi, hukum-hukum serta dalil-dalilnya, itu yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua adalah hukmuhu, hukum-hukumnya. Jadi hukumnya apa mandi itu? Sunnah, wajib, mubah atau seperti apa? Itu kita akan bahas. Kemudian yang ketiga adalah mujibatuhu. Adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa? Wajibnya mandi. Ya. Karena kewajiban mandi ini ada nanti sebab-sebab ya yang akan kita bahas. Apa sebab-sebab seseorang itu harus mandi, wajib mandi? Kenapa dia harus mandi? Kenapa dia wajib mandi? Maka akan dibahas di dalam pembahasan kita. Jadi di dalam mujibatuhu, di dalam pembahasan ini wajibnya mandi, sebab-sebab wajibnya mandi tersebut ada beberapa pembahasan. Ya, ini ada 5 ya, ada 5. Kemudian pembahasan yang bagian yang kedua yaitu tentang fi sifatil ghusli wa kaifiyati, tentang sifat-sifat mandi dan tata cara mandi. Ini penting itu untuk membahas. Ketika kita melakukan sebuah ibadah, berarti ibadah itu harus sesuai dengan bagaimana cara Rasulullah beribadah. Ada sifatnya, sifat salat Nabi, sifat puasa Nabi, berarti kita contoh. Apalagi sifat wudu Nabi, ya, sifat mandi Nabi, juga termasuk sifat poligami Nabi. Nah, ini juga kadang ada orang mau berpoligami tapi tidak mendalami fikih tentang sifat poligami Nabi. Akhirnya tidak sesuai dengan bagaimana tata cara Nabi berpoligami. Seperti itu ya. Itu yang perlu diketahui. Itu bagian yang kedua yang akan kita bahas. Kemudian ada bagian yang ketiga, yakni mas'alatul tsalitsah al-aghsalu al-mustahabbatu, yakni permasalahan tentang mandi yang mustahabah, yang dicintai atau yang disunahkan atau disukai. Ya, permasalahan mandi yang disunahkan. Bagaimana sih mandi yang disunahkan itu? Maka kita perlu ketahui. Karena ini bagian daripada ibadah dan pahalanya sangat besar jikalau kita melakukan sebuah ibadah yang ibadah itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang yang mengikuti sahabat tapi Rasulullah tidak melakukannya, sunnah juga. Tapi lebih besar pahalanya ketika kita melakukan sebuah ibadah yang Rasulullah melakukannya. Nah, itu berbeda ya, dari sisi pahala berbeda. Kemudian pembahasan yang terakhir ya, al-mas'alatul rabi'ah al-ahkamul al-mutarattabatu alal man wajaba alaihi al-ghuslu. Jadi hukum-hukum yang diakibatkan dari wajibnya seseorang mandi. Nanti kita akan bahas di permasalahan yang keempat. Tapi itu bahasan kita. Jadi di dalam pembahasan bab yang ke-7 ini ada 4 permasalahan yang harus kita ketahui. Baik. Kita bahas permasalahan pertama, al-mas'alatul ula, al-ma'na al-ghuslu wal hukmuhu wa daliluhu. Jadi definisi daripada mandi, bukan ghusla ya, membasuh. Kalau ghuslu itu mandi, ghainnya dikasih dhammah. Kalau di dalam kitabnya memang ditulis dhammah, supaya untuk membedakan bahwa ini bukan ghusl tapi ghusl adalah mandi yang dimaksud. Ma'nahu al-ghuslu lughatan, definisi mandi secara bahasa atau secara etimologi, yakni masdaru min ghusli syai' yaghsiluhu ghuslan wa ghuslan wa huwa
tamama ghusli al-jasadi kulli. Ya, ini masdar dari ghasala yaghsilu ghaslan aw ghuslun. Kalau yang belajar nahwu ngerti ya. Ghasala yaghsilu ghuslun. Jadi asal katanya dari itu. Atau di dalam buku ditulis al-ghuslu adalah bentuk masdar dari ghasala yaghsilu, ya, asy-syai' yaghsilhu ghaslan wa ghuslan. Ini membasuh seluruh tubuh secara sempurna. Atau dalam kitabnya tulis tamamu ghusli al-jasadi kulli. Jadi tidak ada bagian tubuh kita yang tidak tersentuh oleh air, itu namanya ghusl. Jadi kalau seandainya ada bagian tubuh kita yang tidak tersentuh air, maka gugur, ya, tidak sah mandinya. Ya. Maka dikatakan tamam, ya. Dikatakan di sini adalah tamam, ya. Maksudnya adalah sempurna. Ya, tamamul ghusli al-jasadi kulli. Seluruhnya harus tersentuh air. Maka daripada itu ketika kita hendak mandi, ya, mandi besar seperti itu, maka kita rasakan sendiri bagian badan kita ini tersapu semua air. Jangan sampai mandi, kan ada orang yang mandi gitu ya, mandinya meleher saja seperti itu. Jadi bagian sini nggak kena. Ya, takut ke sini ini dingin kena. Ya, terutama di sini. Jadi rasakan kalau mandi itu, silakan ambil air, guyur. Ya. Dari atas rasakan. Nanti berbeda ya dengan orang yang mandi, dia pura-puranya mandi, tapi airnya itu dibuang ke belakang gitu ya. Yang tersentuhnya sedikit, tapi sesungguhnya airnya kebuang ke belakang. Jadi tidak terasa. Jadi coba nanti bapak-bapak ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi silakan mandi di rumah, ambil air, siram seluruh tubuh. Jadi air itu membasahi semua. Jadi beda rasanya. Nah itu yang sehat, yang segar. Tapi kita apalagi israf ya, terlalu berlebihan menggunakan air, airnya dibuang, ya, badan tidak basah. Nah ini yang tidak dikatakan tamam, ya, tamam ghusli, ya, al-jasadi kulli. Yang tidak dikatakan bahwa tubuhnya tidak tersentuh semua air. Bahwa tubuh ini harus tersentuh oleh semua air. Tidak boleh ada yang terlewatkan. Itu makna secara bahasa mandi. Kemudian wa ma'nahu syar'an, adapun definisinya secara terminologi atau secara hukum syariat adalah ta'mimul badani bil ma'i. Ya, ini meratakan atau membasuh badan kita dengan air. Itu makna secara terminologi. Ya, ta'mimul badani bil ma', dengan air. Jadi meratakan. Ta'mim itu ya ammama yu'ammimu ta'miman. Jadi ta'mim itu adalah meratakan. Meratakan berarti seluruh tubuh ini kena air. Ya, ta'mimul badani bil ma', dengan air, seperti itu. Itu secara terminologi, secara hukum syar'inya. Sebagai apa? Sebagai bentuk ibadah kita, istamalu ma'in tahurin fi jami'il badan. Ya, menggunakan air yang suci, ya, tahur. Tahur itu bukan hanya suci tapi mensucikan. Jadi dikatakan mandi di sini secara terminologi adalah istimalu ma'in tahurin fi jami'il badan. Maksudnya adalah air itu suci, mensucikan. Jangan sampai air teh kan suci, tapi air teh itu tidak mensucikan, tidak boleh untuk mandi. Seperti itu. Jadi makna tahurin di sini adalah suci lagi mensucikan. Jadi au isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badan ala sifatin makhsusatin ala wajhi ta'abbudi lillah subhanahu. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mendekatkan diri, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sesuai dengan sifatnya. Ya, dikatakan di sini adalah ala sifatin makhsusah, sifat yang khusus. Nanti kita harus mencontoh daripada sifat-sifat mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa?
ala wajhid ta'abbudi lillahi subhanahu, dalam rangka untuk mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan ibadah adalah sesuatu hal yang diperintahkan atau ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau tidak ada perintah, tidak ada contoh, maka itu bukan dikatakan ibadah. Ini harus digarisbawahi. Ya, maka dikatakan di sini dalam kitab bahwasannya dalam rangka untuk beribadah. Kalau misalnya tidak ada perintah, ya, tidak ada contohnya Rasulullah, tidak ada perbuatan dari para sahabat melakukan hal tersebut, maka itu bukan ibadah. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, hukmuhu, hukum mandi. Ini masih dari bagian pertama ya. Bagian pertama itu kan ada makna ghuslu wa hukmu wa daliluhu. Maknanya sudah kita selesaikan secara etimologi dan terminologi. Sekarang hukmuhu, hukum-hukumnya, hukum mandi. Apa hukum mandi? Hukum mandi adalah wal ghuslu wajibun. Hukum mandi ini adalah wajib. Juga bisa dilihat di halaman 44. Hukum mandi adalah wajib. Ya, idza wujida sababun ya liwujubih. Jika didapatkan sebab-sebab yang liwujubih, yang mewajibkannya. Ya, dia wajib apabila didapatkan sebab-sebab yang mewajibkannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila atau jika kalian dalam keadaan junub, ya, maka hendaklah kalian bersuci, atau maksudnya adalah mandilah kalian. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka mandilah kalian. Wal ahadithi allati warada fiha kaifiyati al-ghuslu 'anil 'adadin min sahabati naqlan 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalatun 'ala wujubih. Wa sayati tarfu minha qariban insyaallah. Jadi ada hadis yang datang padanya tentang tata cara mandi dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalatun ala wujubih, yang menunjukkan atas wajibnya mandi tersebut. Yang wajibnya mandi tersebut juga bisa dilihat masih di halaman 44 ya. Tentang wajibnya mandi tersebut. Wasayati tarfi minha qariban insyaallah, yang akan datang penjelasannya nanti insyaallah. Saya sebutkan sebagian darinya akan hadir insyaallah ya di halaman 44 itu. Kemudian yang ketiga, mujibatuhu wa yajibul ghusla bil asbab al-atiyah. Wajibnya mandi disebabkan karena hal-hal sebagai berikut, atau penyebab yang mewajibkan mandi, ya, penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama, khurujul mani min makhrajihi, keluarnya air mani dari tempatnya. Makhraji dari tempatnya. Makhraj itu tempat asal keluar, tempat keluar itu aja. Jadi kalau seseorang keluar maninya dari tempat asal keluarnya, maka dia diwajibkan untuk mandi. Ya. Biyushtaratu an yakuna difqan billadzatin min dzakarin wal au untha. Jadi dengan syarat, ya,
ia memancar, difqan. Dengan syarat, maksudnya keluar mani itu yang mewajibkan ia mandi, ya ini dengan syarat air mani itu muncrat. Ya mohon maaf ya, ini karena pembahasan fikihnya demikian kita bahas, bukan ngomong masalah porno ya. Jadi syaratnya harus muncrat, harus keluar, muncrat, harus keluar billadzatin, yang ia merasakan nikmat karenanya. Billadzatin min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan. Sama ya, tidak ada perbedaan di sini. Baik laki-laki maupun perempuan, air maninya keluar yang menyebabkan dia merasa lezat di situ dengan syarat dia memancar, maka dia wajib untuk mandi di sana. Ya. Jadi sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub maka bersucilah, mandilah. Atau berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, idza fadhaghta al-ma'a faghtasil. Bila kamu memancarkan air atau keluar mani, maka mandilah. Maka mandilah. Maka mohon maaf ya, semoga kita tidak demikian. Semoga kita jauhkan dari hal demikian. Bagi yang melakukan onani ya, maka dia harus mandi. Maka dia harus mandi. Maka ia berdosa dan juga dia harus mandi karena memancar. Karena dia memancar. Beda dengan yang maddi ya. Kalau maddi dia tidak memancar, maka dia tidak wajib untuk mandi di situ. Kemudian selama ia tidak dalam keadaan tidur atau semisalnya, ya selama dia tidak dalam keadaan tidur, malam yakuna na'iman wa nahwahu fala nashtaratu al-ladzatu. Jadi selama dia tidak dalam keadaan tidur atau seperti, maka tidak disyaratkan adanya kenikmatan. Ya, maka tidak dia merasakan tidak enak. Dalam keadaan tidur kan dia tidak merasa tidak enak. Ya. Karena ada kemungkinan orang yang tidur terkadang terkadang merasakannya. Jadi orang yang tidur terkadang merasakannya, an-naima qad la yuhassu bih. Ya, kadang dia tidak merasakannya. Merasakan daripada kenikmatannya. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau ditanya, hal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat? Qala na'am idza ra'atil ma'ah. Apakah wanita harus mandi jikalau ia bermimpi? Ditanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, na'am. Apabila ra'atil ma', apabila dia melihat air. Maksudnya apa? Apabila dia melihat ada air mani yang keluar. Jadi dengan kata lain, apabila dia tidur kemudian dia bermimpi, ya lalu bermimpi melakukan hubungan seperti itu ya. Lalu dia bangun, ditemui pada dirinya tidak mengeluarkan air, yang dimaksud adalah air mani, maka ia tidak wajib untuk mandi. Ya, berdasarkan hadis ini. Tapi apabila dia menemukan bahwa dirinya dalam keadaan keluar basah, maka kesepakatan para ulama mengatakan bahwa dia wajib mandi. Ini syaratnya. Jadi apabila apakah wanita harus mandi bila ia bermimpi? Maka menjawab iya. Tapi dengan syarat apa? Bila ia melihat air, maksudnya adalah air mani yang keluar. Itu maksudnya ya. Maka dikatakan wa hadza kullahu mujma'un alaih. Maka ini sudah kesepakatan, maksudnya kesepakatan dari para ulama. Baik, kemudian yang kedua,
hal-hal yang menyebabkan wajibnya seseorang mandi. Yang kedua, itu yang pertama ya. Ini sudah 5:30 ya, Masya Allah. Taghyibu hasyafatudz dzakari kulliha au qadriha fil farj. Ya, ini tenggelamnya taghyib. Ghiyaba yughibu taghyib. Taghyibu hasyafah, hasyafah itu kepala. Taghyibu hasyafah adz-dzakari, maksudnya adalah tenggelamnya kepala kemaluan laki-laki maksudnya ya. Ini bukan porno ya, harus dibahas dalam masalah fikih. Kulliha au qadriha fil farj, seluruhnya atau kadar, sesuai kadar, itu maksudnya ada sebagiannya. Qadriha fil farj, pada kemaluan. Jadi maksudnya seseorang diwajibkan mandi apabila ketika melakukan hubungan bersenggama itu, mohon maaf, terbenam seluruhnya. Ya, bagi yang belum menikah jangan mikir yang macam-macam ya. Maka segeralah menikah. Itu taghyib. Atau dia tidak terbenam seluruhnya, qadriha, ya, atau sebagian saja, ya, atau sebagian saja. Jadi kalau seandainya dia melakukan hubungan sudah berada di bagian 4 cabang tubuh yang kita akan sebutkan dalilnya nanti, maka dia wajib mandi. Walaupun dia tidak keluar, ya, maksudnya baru mau pemanasan tidak sampai keluar, mungkin ada suatu dan hal batal seperti itu ya. Nah, suatu dan hal biasanya punya anak kecil seperti itu ya. Jadi tidak keluar maninya dengan tanpa ada kain penghalang, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanu al-khitana wajaba al-ghuslu." Jadi bila suami duduk di antara 4 cabang istri, ya, dan kemaluannya telah menyentuh kemaluan istrinya, sudah menyentuh kemaluan istrinya, maka mandi telah wajib baginya. Mandi telah wajib baginya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 349. Jadi walaupun dia tidak sampai melakukannya, tapi sudah menyentuh daripada 4 cabang, mungkin daripada kemaluannya istrinya, maka wajib dia untuk mandi. Ya. Atau disebutkan lakin la yajibu ala ghusl fi hadhihi halati ala ibni 10 atau binti 9 fama fawqa. Jadi tidak wajib mandi pada keadaan anak laki-laki yang berusia 10 tahun, atau binti 9 fama fawqa, atau wanita atau anak perempuan, binti itu anak perempuan, atau anak perempuan yang berusia 10 tahun ke atas. Ya. Anak laki-laki 9 tahun, anak perempuan anak laki-laki 10 tahun, anak perempuan 9 tahun ke atas. Berarti yang di bawah 9 tahun untuk anak perempuan, di bawah 10 tahun untuk anak laki-laki, maka ia tidak wajib mandi. Walaupun katakanlah na'udzubillah min dzalik, melakukan hubungan seksual. Ya. Jadi yang di bawah itu, maka sepakatan para ulama, ia tidak wajib mandi. Orang tuanya lah yang berdosa. Ya, orang tuanya berdosa. Maka hati-hati kita di sini dalam mendidik anak. Semoga Allah jauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat daripada anak-anak kita. Nah, sekarang cepat waktunya ya.
Jadi tidak wajib mandi dalam kondisi apabila anak kita yang laki-laki usia 10 tahun ya. Maksudnya tidak wajib mandi kecuali pada anak-anak laki-laki yang berusia 10 tahun ke atas dan untuk anak perempuan yang berusia 9 tahun ke atas. Berarti yang di bawah itu maka tidak wajib. Yang di atas 9 tahun untuk wanita, untuk perempuan, yang 10 tahun untuk laki-laki ke atas, yang dikatakan fama fauqa maksudnya ke atas, maka dia wajib untuk mandi. Kita selesaikan ya bagian yang ke pertama ini. Kita akhiri. Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga ya. Islamul kafiri walau murtaddan. Ya. Masuknya Islam seseorang dari kekafirannya atau masuknya Islam seseorang dari kemurtadannya. Dia tadi non muslim, masuk Islam maka wajib mandi. Atau dia seorang yang Islam kemudian murtad, kemudian masuk Islam kembali, maka dia wajib mandi kembali. Ya, lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim ina aslama an yaghtasila. Ya. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada Qais bin Asim ya ketika dia masuk Islam setelah murtad kalau enggak salah ya. Ini riwayatnya. An yaghtasil, untuk dia mandi. Qais bin Asim. Silakan lihat riwayat Qais bin Asim. Kemudian yang keempat, itu yang ketiga, yang keempat yang menyebabkan seorang harus mandi. Inqita'u damil haidhi wan nifas. Berakhirnya atau berhentinya daripada haid dan nifasnya seseorang, terutama perempuan. Laki-laki enggak ada haid dan nifas. Jadi tidak ada alasan laki-laki ini untuk tidak sholat. Ya. Kenapa tidak sholat? Ya. Hari ini kemarin sholat enggak sholat. Kenapa? Haid. Ya. Tidak ada laki-laki. Kalau laki-laki enggak sholat, berarti dia haid atau nifas, berarti dia perempuan. Seperti itu. Jadi kalau sakit, ya maka tidak bisa berdiri maka duduk, tidak bisa duduk maka berbaring. Tidak ada alasan bagi laki-laki untuk tidak sholat. Ya, karena pembatas seorang dengan kekafiran itu adalah sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman taraka faqad kafara. Jadi perjanjian kita dengan mereka orang-orang kafir adalah as-shalah. Faman taraka faqad kafara. Barang siapa yang telah meninggalkannya sungguh ia telah kafir. Hati-hati ya dengan hadis ini. Walaupun ada dua pendapat para ulama, bagi yang meyakini bahwasannya sholat itu wajib, dia meninggal karena malas, maka tidak jatuh hukum kafir padanya. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak wajib sholat ini ya, yang penting berbuat baik, maka kafir jatuh hukum padanya. Jatuh hukum kafir pada orang tersebut. Tapi kita tidak boleh mengatakan ia kafir ya. Ya boleh kita mengatakan ia ada seorang kafir. Jadi berhentinya darah haid dan nifas berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abu Hubaish, "Idza aqbalatil haidah fada'is salah wa idza adbarat faghtasili wasalli." Bila haid datang maka tinggalkanlah salat, dan bila ia berlalu atau berhenti ya maka mandilah dan salatlah. Jelas kita tidak bahas sini ya kapan haid berhenti. Yang jelas untuk membuktikannya ketika selesai masa haid, katakanlah 1 pekan seperti itu, maka taruh tisu ya bagi ibu-ibu sekalian, saudari sekalian, taruh tisu di bagian kemaluan, nanti dilihat apakah masih ada bersadar atau tidak. Apabila sudah melewati daripada hal itu, maka itu mungkin termasuk darah isti'adzah yang bukan darah haid seperti itu. Nifas sama dengan haid menurut ijma' ulama. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bahasan dari bab yang pertama, bahasan yang pertama, yakni al-maut, yakni kematian. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita yang memandikan Zainab, putri beliau saat wafat, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam,
ighsilnaha, mandikanlah kalian. Ighsilna itu maksudnya kalian adalah para perempuan. Ini bentuk fi'il amr dalam bentuk jamak. Nah, di sini maksudnya pada para perempuan. Jadi laki-laki di sini tidak boleh mandiin wanita. Jadi kekeliruan besar ya, manggil laki-laki untuk mandiin saudaranya yang perempuan yang meninggal. Yang diperintahkan oleh Rasulullah itu ighsilnaha. Ada perempuan juga yang memandikannya. Harus dipahami ya, kecuali suami istri. Jadi suami istri. Misalnya bapak-bapak sekalian meninggal dunia, tidak berharap seperti ya, karena kita semua akan mati. Ada yang meninggal dunia, maka istrinya boleh memandikan. Atau sebaliknya, seperti itu. Jadi mandikanlah dia berdasarkan hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda tentang orang-orang yang wafat dalam keadaan berihram. Ya. Jadi ada orang yang wafat dalam keadaan berihram, maka Nabi mengatakan ighsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah ia dengan air dan sidr, daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, ketika hendak memandikan mayat, maka pakai air sabun tidak jadi masalah ya. Yang menggantikannya. Daun bidara mungkin agak repot carinya, atau silakan untuk ditanam daun bidara ya. Jadi hal ini sebagai suatu bentuk ibadah, karena bila alasan memandikan adalah hadas, maka ia tetap tidak terangkat atau hilang selama sebabnya masih ada. Taib, ini saja pembahasan kita di bagian yang pertama. Ya, insyaallah bagian yang kedua dan sampai dengan bagian keempat ya, kita akan bahas pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk memahaminya dan diberikan Allah kemudahan di dalam kita menuntut ilmu syar'i dan berikan keistiqomahan kepada kita. Baik, kita cukup demikian ya. Kita tidak usah berlama-lama karena khawatir ya nanti ada sidak segala macam. Sekarang sudah masuk masa PSBB. Kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa ihsanan dzakiran qalban khashi'an. Fanaktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.